Selamat pagi guys. Pagi ini Sabtu 23 Maret 2024. Saya sangat bersuka cita guys bahwa Tuhan memberikan kemampuan kepada saya untuk berpikir mengerjakan kamar saya. Ini adalah tombol lampu, tombol kipas angin, dan tombol-tombol dan sebagainya. Saya rakit dari kardus-kardus AFC di bawah seperti ini guys. Jadi begini, seperti tradisi yang Tuhan tetapkan kepada saya yang berkarakter, kalau saya tidak bisa tidur dan masih punya tenaga, maka saya harus mengerjakan, menuntaskan saat itu juga. Kalau tenaga saya masih oke, pikiran saya masih oke, dan belum diberikan ngantuk, walaupun Tuhan telah memberikan saya film-film yang ada teks Indonesianya. Jadi, saya menikmatin masa-masa saya stroke dari 2015, 18 Oktober 2015 sampai tahun ini. Kalau nanti saya masih hidup di 18 Oktober 2020 ini, maka saya sudah melewati stroke selama 9 tahun. 8,5 tahun saya masih seperti stroke pertama. Masih terseok-seok jalannya. Masih tangan kiri saya tidak bisa menggenggam. Dan tahun Yobel, seperti yang saya yakinin bahwa Tuhan sudah memberikan saya kelepasan, kesembuhan dari semenjak saya berpikir mau berobat ke dokter Terawan dulu, dan akhirnya Tuhan buka jalan di tahun ini. Saya sudah melakukan pengambilan darah untuk imunoterapi saya hari tanggal 21 hari Kamis. Dua hari yang lalu ya. Sekarang Sabtu ya. Ya kurang lebih begitu. Saya Kamis 21 Maret 2024 saya sudah memberikan darah saya ke klinik imunoterapi Nusantara by Dr. Terawan. Saya dalam masa menunggu 7 hari karena proses 40 cc darah saya yang diambil oleh perawat Dr. Terawan di klinik imunoterapi Jalan Sunset Road nomor 2, Legian Kuta, Badung, Bali. Saya harus menunggu 7 hari untuk dijadikan serum imun tubuh saya. 7 hari guys. Berarti tanggal 28 saya harus kembali pukul 12 sampai pukul 3 kalau nggak salah. Maka saya akan datang ke klinik Dr. Terawan di Sunset Road nomor 2, Legian Kuta, Badung, Bali, untuk dimasukkan kembali darah saya yang tersisa 10 cc. Itulah darah Kopassus untuk imun tubuh saya. Jadi guys, apa yang saya pikirkan dari dulu, mujizat Tuhan itu nyata. Saya tidak mempercayai simsalabim dalam nama Yesus Elia sembuh. No, saya tidak mempercayai hal tersebut. Bahkan ada kesempatan untuk pergi ke Pastor Andi Simon, saya menolaknya karena saya tidak punya uang
dan saya tidak punya kemampuan untuk berdekatan pada saat pester itu lewat. Seperti saya seperti seorang yang lumpuh berada di lingkungan kolam Bethesda atau Bethesda. Pokoknya kalau kolam itu ber- bereaksi, maka siapa yang nyembur pertama, dia pasti mengalami jamahan daripada Tuhan atau Yahweh bagi kepercayaan orang Israel di tahun pertama. Bukankah kelahiran Yesus adalah tahun 1 Masehi? Jadi di kolam itu banyak orang yang mengharapkan dan siap sedia kapan kolam itu bereaksi, maka seluruh orang yang mempercayai akan kolam itu mampu mendatangkan mujizat, maka mereka bersiap-siap untuk nyembur. Tapi kita tahu ya, kalau orang yang tidak punya takdir atau tidak ditentukan sembuh dari nyemplung kolam pokok Bethesda tuh kalau nggak salah ya. Saya kalau buru-buru mencari yang benar itu hilang. Tapi ada kisah itu di kitab suci, bukan? Maka saya mempercayai bahwa itulah takdir dia, bahwa itulah orang-orang yang sudah ditentukan boleh mendapatkan jamahan mujizat kesembuhan dari kolam tersebut. Zaman sekarang apakah ada kolam? Mungkin kolam itu telah berubah menjadi Pester Andi Simon. Pada saat saya mendapatkan Pester Andi Simon itu, saya cukup a priori, kok bisa ya? Akhirnya Tuhan menegur saya. Pada saat saya menonton lawatan Tuhan di Pulau Samosir, akhirnya Tuhan menegur saya. Hai Elia, mengapa engkau protes kalau aku memberikan kuasa kepada hambaku Pester Andi Simon? Pada saat itu saya ditegur oleh Tuhan bahwa saya sudah lancang menjudgment dia, sesat. Akhirnya saya minta ampun dalam bahasa yang tidak diplomasi kepada Tuhan, tapi saya mulai mengakui bahwa saya mempercayai Tuhan sanggup berkarya kepada orang yang dia mau pakai. Bukankah doktrin yang saya telah gumulkan dan saya khotbahkan, saya sharingkan, bahwa jika satu pun kejadian yang terjadi, maka itu pun merupakan ketetapan atau penetapan Tuhan. Kejadian itu terjadi. Lalu mengapa saya memprotes Pester Andi Simon mampu melakukan mujizat-mujizat, bahkan mencurigai dia dari aliran sesat? Bukankah itu telah melawan daripada doktrin saya? Tuhan menetapkan segala sesuatu. Apapun yang terjadi adalah merupakan penetapan Tuhan. Bahkan sebutir air hujan pun jatuh ke bumi itu merupakan penetapan Tuhan. Mengapa engkau, Elia, tidak percaya tentang fenomena Pester Andi Simon? Bukankah itu sudah terjadi? Pada saat itu saya mengakui kedaulatan Tuhan. Dan hari ini saya mempercayai kedaulatan Tuhan telah berlangsung atas diri saya. Saya sudah melakukan tahap imunoterapi, diambil darahnya 40 cc Kamis 21 Maret 2024 dan akan disuntikkan tanggal 28 Maret. Setelah 7 hari 40 cc darah saya diproses menjadi serum imun tubuh Sang Elias Haryanta Udiana, nama Bali saya, telah menjadi serum bagi Elia Haryanto, nama KTP saya. Hari ini Tuhan juga sudah menentukan saya mempunyai meja yang sangat bagus. Saya punya tombol-tombol seperti ini, guys, karena Tuhan memanggil Kayla, kamu masuk ke kamar papa, bantu dia. Dan akhirnya karena dia, saya mampu merampungkan hari ini juga. Jadi hari ini adalah pukul 1:10.
Tuhan telah menetapkan saya bisa